281 Tahap 2. Di pintu masuk galeri seni, Hao Zhou dan yang lainnya baru saja memasukkan sebagian kecil lukisan berharga ke dalam truk. Kunba menyeka keringat di dahinya. Itu belum cukup. Masih banyak patung di pintu masuk lantai 1. Kita perlu memberi ruang untuk mereka. Oke, kita akan simpan truk besar untuk mengangkut Heart of the Apocalypse. Setelah satu batch dikirim, kita akan kembali dan mengangkutnya beberapa kali lagi. Hao Zhou tidak serakah. Menurutnya, dengan truk besar, mereka mungkin bisa memindahkannya bolak-balik 3 atau 4 kali. Meskipun mereka tidak bisa memindahkan semuanya, mereka masih bisa memindahkan sebagian besarnya. Saya khawatir hanya tiran yang dapat menggerakkan jantung kiamat. Saat mereka sedang berbicara, Kunba melihat sesuatu, dan ekspresinya menjadi aneh. Semua orang mengikuti pandangan Kunba. Tidak jauh dari situ, Fang Heng membawa sekelompok zombie dan berjalan-jalan dari tempat parkir belakang. Di belakangnya, 5 atau 6 zombie dibagi menjadi beberapa tim kecil. Mereka berkumpul dan menggunakan tanaman merambat untuk melilit gerobak dan menariknya ke depan. Ada juga para liker. Tubuh mereka juga diikat dengan tali rami. Ujung-ujung tali rami lainnya diikatkan ke bagian depan gerobak dengan katrol. Kunba menggosok matanya dan menoleh ke arah Kunta, yang tampak seperti baru saja melihat hantu. Saudaraku, apakah dia akan memperlakukan para liker seperti buruhnya? 1 jam kemudian, di jalan raya, kelompok Dark Knight kembali dengan muatan penuh, memenuhi seluruh jalan utama. Truk dan helikopter membersihkan jalan di depan, dan di belakang, tim zombie mengangkut gerobak secara perlahan dan bergerak maju. Karena gerobaknya berat, tim bergerak sangat lambat. Itu adalah pemandangan yang aneh. Bahkan sekarang, tim Hao Zhou masih merasa seperti berada dalam mimpi. Sialan, 2 hari yang lalu, ketika mereka baru saja menerima misi, mereka memang berpikir untuk mengosongkan galeri seni. Namun 2 hari kemudian, impian mereka menjadi kenyataan. Mereka berhasil. Semua karya seni di galeri dibawa pergi dalam satu gelombang. Kunba mengikuti gerombolan zombie itu. Sambil berjalan, ia tiba-tiba tak bisa menahan tawa. Saat dia kembali, dia akan bisa menyelesaikan misinya setidaknya 10 kali lipat. Hadiahnya pun setidaknya 10 kali lipat. Tingkat apa yang bisa dia capai dengan promosi ini? Dia menantikannya. Fang Heng juga menantikannya. Hadiah misi seperti buku keterampilan sangat langka. Menemukan buku keterampilan tidaklah mudah, jadi wajar saja jika ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan level hadiahnya. Kecepatan tim zombie melambat dan mereka menghabiskan 2 jam lagi untuk mengangkut barang-barang. Ketika batas waktu misi hampir berakhir, truk-truk militer Dark Knights perlahan melaju ke kamp pedagang kiamat di distrik Dongqi. Karena para zombie tidak dapat membawa karya seni tersebut ke dalam kamp, Fang Heng meninggalkan mereka di luar kamp untuk menunggu. Melihat begitu banyak truk melaju ke kamp tersebut, Hubert, pedagang di kamp kiamat, tercengang. Hei, Hubert! Fang Heng melihat seorang kenalan, menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melambaikan tangan untuk menyapa. Dia mengenali Hubert. Suatu ketika, tempat penampungan penjara membutuhkan tungku untuk memperluas produksi. Fang Heng dan Mo Jiawei menggunakan alat penghancur ruang di tempat penampungan untuk berteleportasi ke seluruh dunia. Satu persatu, mereka menjelajahi kamp kiamat, menjual material, dan membeli tungku. Saat itu, Fang Heng telah mengosongkan toko Hubert, jadi peringkat kesukaannya di mata Hubert cukup tinggi. Itu Fang Heng. Saya penasaran siapa lagi yang bisa mengangkut material ke truk saya dengan truk. Melihat pelanggan besar itu datang, Hubert tersenyum. Ia mengeluarkan sebotol bir dan melemparkannya ke arah Fang Heng. Tapi aku ingat pernah bilang padamu terakhir kali. Gudang kita penuh. Kita tidak membutuhkannya untuk sementara waktu. Mendengar pedagang NPC, Hao Zhou dan yang lainnya memandang Fang Heng dari jendela mobil. Bukankah dia berkembang di penjara? Bagaimana dia bisa kenal para pedagang di sini? Dan dia tampak akrab dengan mereka. Hao Zhou semakin penasaran. Ia ingin tahu apa yang telah dilakukan Fang Heng hingga meninggalkan kesan mendalam pada NPC tersebut. Bahasa Inggris. Fang Heng mengambil botol bir dan juga mengeluarkan sekantong kacang pemabuk dari ranselnya dan melemparkannya ke Hubert. Tidak, kamu salah. Aku di sini untuk menyelesaikan misi. Misi,
Hubbard melirik ke arah Dark Knights dan kelompok Hao Zhou yang sedang memindahkan patung-patung dari truk. Aku mengerti. Itu Sandy nelen si idiot itu. Hubbard menyadari sesuatu dan mendesah saat berbicara. Sudah larut malam, dan dia masih belum bisa melupakan galeri seninya. Omong kosong apa tentang seni yang menjadi harta karun peradaban manusia? Tidak bisakah dia mengerti? Di tengah kiamat yang sedang terjadi di luar sana, yang terpenting adalah bertahan hidup. Hubbard sedang mengeluh ketika sebuah suara terkejut terdengar dari samping. Ya ampun, kamu berhasil. Selesai. Oh, aku tak percaya. Kau membawa semua harta karun ini kembali. Hati-hati, lukisan ini sudah ada selama 20 tahun. Bersikaplah lembut. Bersikaplah lembut. Kumohon. Fang Heng melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berteriak kaget. Hei, Sandy. Hubbard dan Fang Heng melangkah maju bersama. Ia menepuk bahu Sandy dengan keras dan berkata dengan ketus, kau tidak bilang akan ada begitu banyak barang di sini. Lebih. Tidak, terlalu sedikit. Hubbard, kau harus tahu bahwa karya seni ini adalah kristalisasi peradaban manusia kita. Karya seni ini adalah tanda keberadaan kita di dunia ini, peradaban spiritual. Hubbard hanya merasa sakit kepala. Ia menghentikan Sandy untuk melanjutkan, Oke. Lalu, berapa banyak yang rela kau keluarkan untuk harta karun manusia ini? Uang. Sandy merasa sangat terhina. Dengan wajah memerah, dia mendekati Hubbard dengan agresif. Ini seni. Hubbard, ini seni. Jangan gunakan uang kotormu untuk mengukur seni. Hubbard merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya. Sandy, aku mengerti senimu, tapi ini tempat perlindungan yang dibangun untuk bertahan hidup. Aku tidak bisa menyimpan barang-barangmu. Kamu harus mencari tempat lain untuk karya senimu. Kamu tidak tahu apa-apa. Karena terlalu gelisah, Sandy gemetar seluruh tubuhnya. Ini harta karun. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Kalian akan menyesalinya. Sandy menoleh dengan marah dan menatap Hao Zhou dan pemain lainnya. Hao Zhou, apa kau mendengar apa yang mereka katakan? Orang-orang ini tidak tahu apa itu seni. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Kita akan pergi sekarang. Petunjuk, karena penyelesaian misi Anda yang luar biasa untuk menemukan jantung kiamat, misi lanjutan seniman kiamat telah dipicu. Nama misi, Artis Apokalipse, Tim. Deskripsi misi, Anda telah mengembalikan sejumlah besar karya seni dari galeri seni di kota Yin, tetapi kamp pedagang kiamat tidak dapat menampung banyak karya seni tersebut. Persyaratan misi, tolong bantu temukan rumah bagi karya seni Sandy, tolong lindungi Sandy dan karya seninya untuk sementara waktu. Kesulitan misi, SSS. Batas waktu misi, 10 hari. Keterangan tambahan, seiring berjalannya waktu, nilai kualitas karya seni yang kurang perawatan akan menurun secara bertahap. Penurunan nilai karya seni akan mengurangi tingkat penyelesaian misi. Petunjuk, misi ini merupakan misi lanjutan dari Tier 2. Setelah misi selesai, hadiahnya akan dihitung bersama dengan hadiah Tier 1. Setelah selesai, hadiah Tier 1 akan meningkat pesat. Petunjuk, jika kerusakan pada karya seni tingkat 2 serius, hal itu dapat menyebabkan hadiah misi tingkat 1 pertama berkurang. Petunjuk, jika Sandy mati selama misi, misi akan gagal secara default. Hadiah misi tingkat 1 juga akan dianggap tidak dapat diperoleh. Petunjuk, Anda juga dapat langsung menyerahkan misi lanjutan dan menerima hadiah misi tingkatan ini. 282 Makanlah. Melihat deretan petunjuk muncul di retina mereka, semua orang terdiam sesaat. Ada misi lanjutan. Lagi pula, misi lanjutan ini hanyalah sebuah lelucon. Di mana mereka dapat menemukan tempat untuk menyimpan begitu banyak patung yang tidak berguna. Hao Zhou segera bertukar pandang dengan anggota tim lainnya. Ia tidak langsung menolak misi tersebut, dan juga tidak langsung setuju untuk menerima misi tersebut. Sebaliknya, ia mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari Sandy. Itu seperti pertanyaan tambahan. Itu sangat sulit, tetapi dia bisa memikirkan cara untuk mencobanya. Pak Sandy, jangan terlalu gelisah. Apakah Anda tahu kemana saya bisa membawa karya seni Anda? Tentu saja tidak. Sandy berkata dengan marah, orang-orang ini hanya punya uang di mata mereka. Ini noda pada seni. Hati Hao Zhou mencelos. Ini buruk. Pertanyaan tambahan kemungkinan besar tidak akan memiliki jawaban. Suster Li bertanya, Tuan Sandy, apakah karya seni ini memiliki kemampuan khusus?
Tentu saja, mereka punya kemampuan spesial. Sudah kubilang, mereka semua adalah harta karun peninggalan peradaban manusia. Mereka harta yang tak ternilai. Tak ternilai harganya. Sandy berkata sambil mendengus berat. Dia mengeluarkan sebungkus tisu dari ranselnya, naik ke patung terdekat dan dengan hati-hati menyekanya. Fang Heng mengangkat alisnya, yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah Sandy menghapusnya, patung yang awalnya bertuliskan, barang misi, berubah. Barang, patung penyanyi gereja. Level, S, tipe, karya seni. Deskripsi, karya master seni kontemporer Anthony Gormley, menempatkannya di tempat penampungan dapat membuka tata letak seni +19. Deskripsi, bila level seni tempat perlindungan di atas 100 dan level tempat perlindungan di atas level 90, gedung konstruksi aula pameran khusus dapat dibuka. Aula pameran dapat meningkatkan daya tarik tempat penampungan, meningkatkan daya tarik tempat penampungan terhadap bakat khusus tertentu, dan meningkatkan moral dan suasana hati para anggota tempat penampungan. Efek sebenarnya terkait dengan tingkat seni tempat penampungan. Deskripsi, karya seni ini membutuhkan perawatan harian oleh petugas khusus. Jika perawatan tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, karya seni ini akan berdampak negatif. Itu adalah item level S yang sangat langka dalam permainan. Namun, setelah melihat deskripsi atribut benda tersebut, Hao Zhou dan yang lainnya merasakan sedikit nyeri pada testis mereka. Setelah mengevaluasi karya seni tersebut, mereka hanya punya satu kata untuknya. Sampah. Bagi seorang pemain, patung itu memakan terlalu banyak ruang. Mereka bahkan harus mempekerjakan seseorang untuk merawatnya. Itu bukan perawatan biasa. Dalam game, perawatan semacam ini membutuhkan NPC dengan keahlian khusus, dan item perawatan juga membutuhkan biaya. Apa gunanya? Ruang pamerannya terlihat cukup bagus. Akan tetapi, prasyarat tempat berlindung level 90 telah menghalangi semua pemain membangun aula pameran. Seorang pemain tidak mampu membelinya. Itu adalah barang yang sudah benar-benar akhir. Hanya pemain berskala besar seperti federasi yang membutuhkannya. Dan federasi tidak bodoh. Mereka tidak punya cukup makanan, jadi mereka tidak punya waktu untuk repot-repot dengan karya seni mewah ini. Untungnya, satu-satunya kabar baik adalah mereka masih memiliki waktu misi selama 10 hari untuk membantu Sandy menemukan pengisap, menemukan tempat berlindung NPC dalam permainan dan melemparkan barang-barang ke dalamnya. Hao Zhou sangat tenang. Dia sudah mulai berpikir untuk menolak misi ini dan hanya menukarnya dengan hadiah tier 1. Akan lebih baik kalau mereka bisa menyelesaikan soal tambahan itu, tetapi kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya, akan membuang-buang poin, jadi tidak perlu. Saat itu, tampaknya misi tersebut hampir mustahil untuk diselesaikan. Melihat petunjuk misi secara rinci, Fang Heng sangat gembira. Besar, jadi itu bukanlah peralatan yang tidak berguna. Fang Heng telah memikirkannya saat menerima misi tersebut. Misi tier 2 ini terlalu merepotkan. Haruskah dia memakan semua patung itu sendirian? Lagi pula, begitu banyak patung yang harus diangkut dengan truk. Keterlambatan sehari saja akan menghabiskan banyak poin kehormatannya. Sebaiknya dia menyelesaikannya sesegera mungkin dan membuang karya seni itu ke tempat perlindungannya. Mungkin tempat berlindung pemain lain terlalu kecil untuk dimasuki, tetapi level tempat berlindungnya telah naik ke level 107. Sudah ada 30 gudang untuk material. Dia tidak perlu khawatir tentang utang-utangnya. Yang perlu dia lakukan hanyalah membangun beberapa gudang lagi. Tetapi, apakah dia akan terlihat sedikit bodoh jika dia menumpuk begitu banyak patung papan tulis di rumahnya? Sekarang, setelah memastikan bahwa patung-patung ini bukanlah peralatan papan tulis dan dapat digunakan untuk membangun gedung khusus seperti galeri seni, Fang Heng dengan senang hati menerimanya. Kurang lebih, mereka bisa meningkatkan daya tarik tempat penampungan. Di masa depan, akan lebih mudah untuk keluar dan mengelabui NPC agar datang ke tempat penampungannya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Fang Heng membuat keputusan, jadi dia mengangguk dan berkata, Tuan Sandy, saya punya tempat perlindungan yang saya bangun sendiri, dan saya sangat bersedia menyimpan karya seni Anda di tempat perlindungan saya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Benar-benar, Sandy terkejut dan senang. Wajahnya langsung berubah saat dia menatap Fang Heng dengan penuh kekaguman. Sudah kuduga, masih akan ada orang yang tahu apa yang baik untuk mereka di dunia ini. Tapi,
Apakah tempat penampunganmu cukup besar? Bisakah menampung begitu banyak karya seni? Lagi pula, apakah tempat penampunganmu cukup aman? Karya seni yang mahal ini perlu dirawat. Biayanya akan sedikit mahal setiap hari. Fang Heng mengangguk. Tentu saja, saya janji, Tuan Sandi. Meskipun ini kiamat, seni tetaplah seni. Saya percaya ketika kiamat tiba, semua orang akan mengingat kontribusi Anda bagi pelestarian peradaban manusia. Fang Heng. Sandi memandang Fang Heng dengan penuh semangat, seolah-olah dia adalah teman dekat yang telah dikenalnya selama ratusan tahun. Aku tahu seseorang akan mengerti aku. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Sandi telah meningkat pesat. Hao Zhou dan yang lainnya saling berpandangan dalam diam. Mereka baru saja berpikir untuk mencari orang yang mudah ditipu dan sekarang Fang Heng mengajukan diri menjadi orang yang mudah ditipu. Hao Zhou merasa semakin berhutang budi pada Fang Heng. Siapa yang rela menumpuk sampah seperti itu di tempat penampungan? Hanya demi misi itulah Fang Heng membuat pengorbanan seperti itu. Hao Zhou menghela napas dalam hati. Ia menepuk bahu Fang Heng dan berbisik di telinganya, Fang Heng, jangan memaksakan diri. Melakukan ini saja sudah sangat baik. Kau bisa menyerah pada misi tier 2. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Fang Heng melambaikan tangannya dan memeriksa peta. Tidak diragukan lagi bahwa patung-patung berskala besar ini tidak dapat diangkut melalui celah ruang angkasa. Mereka hanya bisa ditarik perlahan oleh truk dan zombie. Tempat ini sangat jauh dari area penjara. Butuh waktu sekitar 17 hingga 18 jam untuk sampai ke sana. Mungkin itu akan terjadi pada hari berikutnya setelah mereka kembali. Tuan Sandi, tempat penampungan saya sangat jauh. Kita tidak boleh menunda. Kita berangkat sekarang. Sandi mengangguk, ini sangat berharga. Kita harus berhati-hati. Tentu saja, Fang Heng memberi isyarat kepada Dark Knights untuk naik ke mobil dan berangkat menuju tempat perlindungan penjara. Setelah berpamitan dengan Hubert, mereka membeli beberapa barel tangki bensin dan mengisinya penuh. Antrean panjang itu pun dimulai lagi. Hao Zhou dan yang lainnya mengikuti Fang Heng kembali ke tempat perlindungannya. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, Fang Heng merasa mengantuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Setelah begadang semalaman, dia juga merasa sedikit lelah, jadi dia harus kembali tidur. Kalian semua tidak mengantuk. Aku harus offline untuk beristirahat. Aku sedikit lelah. Kami baik-baik saja. Serahkan saja pada kami. Kunba dan Kunta masing-masing mengambil sebotol kopi dan meneguknya. Meskipun mereka sangat mengantuk, melihat misi akan segera selesai dan hadiah misi besar akan segera dikantongi. Siapa yang bisa tidur? Hao Zhou juga sama, dia sangat bersemangat dan tidak merasa mengantuk sama sekali. Baiklah, aku tidur dulu. Kalau ada masalah, telepon aku kapan saja. Fang Heng memberi Lucia wewenang untuk mengendalikan zombie, lalu melemparkan tempat tidur sederhana ke dalam truk dan offline. 283 seniman. Setelah hampir seharian penuh, konvoi seni akhirnya kembali ke tempat perlindungan penjara. Melihat struktur pertahanan kota yang begitu kuat dan skala tempat perlindungan, ekspresi Sandi sangat dilebih-lebihkan. Fang Heng, tempat ini di luar ekspektasiku. Pertahanan tempat perlindunganmu terlalu kuat. Jauh lebih baik daripada markas Hubert yang kumuh. Tapi, Fang Heng, perawatan karya seni itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Bisakah kamu berjanji untuk melindungi karya seniku sebaik mungkin? Tentu saja, ini seni. Mereka berhak mendapatkan perlindungan terbaik. Demi misi tersebut, Fang Heng langsung setuju, wajahnya penuh kebenaran. Dan saya juga akan membangun ruang pameran di tempat penampungan saya untuk melakukan evaluasi artistik formal. Fang Heng berpikir dalam hati karena dia memiliki begitu banyak karya seni di tempat penampungannya, tentu saja dia tidak bisa memperlakukannya seperti sampah. Dia akan membangun museum seni. Petunjuk, tingkat kesukaan Anda terhadap Sandi telah meningkat secara signifikan. Mata Sandi berbinar saat mendengar kata-kata Fang Heng. Dia menatap Fang Heng seolah sedang melihat sebuah karya seni yang indah. Ya ampun, Fang Heng, kau berbeda dari para penyintas dangkal di luar sana. Aku bisa melihat ketulusan di matamu. Bagus sekali, bagus sekali. Tempat ini ada hanya untuk menyimpan karya seni saya. Saya senang sekali. Sandi begitu gembira hingga ia hampir tak bisa berkata-kata. Ia mengangguk pada dirinya sendiri. Ya,
Sudah kuputuskan. Aku juga akan tinggal di sini dengan karya seniku. Aku akan merawatnya dengan baik. Fang Heng. Detik berikutnya, petunjuk permainan muncul di penglihatan Fang Heng. Petunjuk, tingkat kesukaan Anda terhadap sandi telah meningkat secara signifikan. Petunjuk, sandi telah bergabung dengan tempat penampungan Anda. Petunjuk, tempat perlindungan pemain saat ini dapat membangun bangunan khusus, galeri seni sandi, bangunan tingkat lanjut galeri seni normal. Petunjuk, daya tarik tempat penampungan Anda telah meningkat. Fang Heng terdiam sesaat. Bergabung dengan paksa. Sandi juga bisa menggunakan cheat. Fang Heng segera membuka atribut sandi untuk memeriksa, bergumam dalam hatinya. Jika atributnya sampah, aku harus memikirkan cara untuk mengusirnya. Karakter, Sandi Nelen. Evaluasi, S. Tingkat, 5. Kekuatan, 2. Fisik, 3. Kelincahan, 2. Persepsi, 4. Kecerdasan, 29. Akan, 2. Loyalitas saat ini, 88. Keterampilan, ilmu pengetahuan dasar tingkat 5. Apresiasi seni, level 97 penilaian, level 47. Pembuatan buku, level 27. Memasak level 1. Melukis level 18 membaca efisien, level 26 kemauan bertahan hidup, level 42. Kelaparan, level 35. Pemalsuan seni, pemalsuan, level 75. Keterampilan bakat yang terbangun, fanatisme seni, level 3. Tingkat keterampilan bakat, S. Deskripsi keahlian bakat, meningkatkan daya tarik tempat perlindungan sebesar 5%, meningkatkan jangkauan radio bertahan hidup tempat perlindungan sebesar 65%. Setiap peningkatan level keahlian ini akan memberikan tambahan daya tarik sebesar 1% dan bonus penyebaran sebesar 5%. Bonus tingkat keberhasilan akan ditambahkan saat membujuk NPC lain. Fang Heng terkejut. Dia tidak menduganya. Sandi telah mencapai ambang batas level S. Dia juga karakter tingkat S. Baiklah kalau begitu. Fang Heng menepis gagasan mengusir Sandi. Daya tarik tambahan tempat penampungan dan meningkatnya jangkauan penerimaan radio bertahan hidup masih sangat menggoda. Tunggu sebentar. Fang Heng tiba-tiba teringat sesuatu. Efek atribut bakat dapat meningkatkan tingkat keberhasilan meyakinkan NPC lainnya. Apakah itu berarti tingkat keberhasilan rencana perburuannya dapat ditingkatkan lebih lanjut? Untuk sesaat, tatapan jahat Fang Heng tertuju pada wajah Sandi. Sandi tidak memperhatikan tatapan Fang Heng. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 medali emas. Dia berjalan ke arah tim pemain Hao Zhou dan secara pribadi memberikan medali tersebut kepada mereka. Terima kasih semuanya. Kalian telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan karya seniku dari neraka di kota Yin itu. Kalian semua telah banyak membantu saya selama ini. Kalian bahkan memberi saya tempat berteduh yang bagus untuk meletakkan karya seni saya. Saya tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Ini medali yang dibuat galeri seni untuk memperingati hari jadinya yang ke-100. Jangan remehkan ini. Ini bukan sekadar medali biasa, tapi sebuah kehormatan. Saya percaya bahwa ketika kiamat tiba, kontribusi Anda dalam melestarikan semangat peradaban manusia akan dikenang oleh generasi mendatang. Petunjuk permainan muncul di depan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi seniman kiamat tingkat 2. Petunjuk, Anda telah memperoleh suatu item, medali peringatan 100 tahun galeri seni. Barang, medali peringatan 100 tahun galeri seni. Jenis, medali item khusus, tidak dapat diperdagangkan, tidak memiliki beban, otomatis aktif di dalam ransel. Deskripsi 1, memiliki medali dianggap sebagai kualifikasi untuk maju dalam permainan. Deskripsi 2, saat pertama kali memilih memasuki dunia permainan tingkat lanjut sebagai dunia utama, Anda akan menerima peningkatan atribut sebesar 20% dalam 30 hari dan tambahan 3 kesempatan kelahiran kembali dalam 90 hari. Setelah kelahiran kembali, Anda tidak akan dihukum mati. Kesempatan kelahiran kembali hanya akan efektif dalam 90 hari. Lumayan, 3 kebangkitan gratis dalam 3 bulan, tapi sepertinya tidak berguna, dan tidak ada cara untuk berdagang. Fang Heng bergumam pelan. Sandi berjalan di depan Fang Heng, dan dia dengan hikmat mengenakan medali untuk Fang Heng. Fang Heng, aku menyadarinya saat pertama kali bertemu denganmu. Kamu punya selera seni yang tajam, jauh melampaui orang biasa. Pemahamanmu tentang seni jauh melampaui orang biasa, kurasa buku ini akan sangat cocok untukmu.
Mata Fang Heng berbinar. Bagus. Hadiah tambahan akan datang. Medali kemajuan hanya bisa dianggap sebagai keuntungan. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa yang paling dia pedulikan adalah buku keterampilan. Inilah hadiah yang kusiapkan khusus untukmu. Ini melambangkan persahabatanku yang paling tulus. Kuharap ini bermanfaat untukmu. Petunjuk, setelah penilaian kontribusi tim, Anda telah menyelesaikan misi secara berlebihan dan mendapatkan kepercayaan sandi. Hadiah misi Anda akan ditingkatkan sebanyak 33,34 kali lipat. Petunjuk, sistem telah memilih secara acak 3 keterampilan yang terkait dengan karakter alur cerita, Sandi Nelen. Anda dapat memilih salah satu hadiah berikut. Pilihan 1, buku keterampilan, jenis apresiasi seni, tingkat keterampilan A+. Pilihan 2, buku keterampilan, jenis membaca tingkat keterampilan A+. Pilihan 3, buku keterampilan, jenis pembuatan buku, tingkat keterampilan A. Ketiga buku keterampilan hanya memiliki satu nama, tetapi atribut spesifiknya tidak dapat dilihat. Hampir sekilas, tatapan Fang Heng tertarik oleh keterampilan membaca tipe kedua. Di dunia nyata, dia diganggu dengan membaca buku. Buku keterampilan okultisme yang diberikan Mo Yun Xiao terlalu melelahkan untuk dibaca. Kata-kata yang berantakan dalam buku itu membuat Fang Heng pusing. Ia menghabiskan waktu setengah jam untuk membaca tetapi hanya mencapai 0,21% dari kemajuan membaca. Butuh waktu setidaknya beberapa bulan untuk menyelesaikan bacaannya. Setelah memperoleh keterampilan membaca, bukankah dia akan dapat meningkat pesat? 284 kecerdasan. Itu juga tampaknya tidak benar. Fang Heng merenung dalam hatinya. Saat ini ia baru mencapai tahap materialisasi tier 1, sehingga keahliannya di dalam game tidak bisa digunakan di luar game. Setelah menenangkan pikirannya, Fang Heng dengan cermat memeriksa opsi 1 dan 3 yang tersisa. Pembuatan taruhan di opsi 3 hanyalah keahlian tingkat A. Dieliminasi. Rugi sekali kalau dia sampai mempelajarinya. Dia harus mempelajari keterampilan tingkat A+. Sedangkan untuk pilihan yang tersisa 1 dan 2, dia harus mengambil risiko. Fang Heng merasa bahwa 2 keterampilan yang tersisa tidak dapat dipahami, jadi sebaiknya ia memilih opsi kedua yang paling mungkin membantunya meningkat jenis keterampilan membaca. Petunjuk, kinerja luar biasa Anda dalam misi telah membuat Anda memperoleh hadiah khusus, buku keterampilan membaca efisien. Buku keterampilan membaca efisien, pengikatan jiwa. Tingkat keterampilan A+. Deskripsi, setelah digunakan, Anda dapat segera menguasai keterampilan membaca yang efisien. Level keahlian 1, meningkatkan kecerdasan pemain sebesar 5 poin. Meningkatkan efisiensi membaca pemain sebesar 50%. Setiap peningkatan 1 level keahlian akan meningkatkan 0,4 poin kecerdasan. Keahlian ini dapat ditingkatkan ke level 30. Deskripsi keterampilan 2, membaca dapat meningkatkan temperamen Anda. Ini akan memberi Anda peringkat kesukaan tambahan saat Anda bertemu karakter tertentu untuk pertama kalinya. Deskripsi keterampilan 3, menggunakan keterampilan ini secara aktif memungkinkan pemain memasuki kondisi membaca yang efisien, meningkatkan efisiensi membaca hingga 500% dan mengonsumsi 1% dari stamina maksimum saat ini per menit. Bagus. Dia membuat pilihan yang tepat. Itu kecerdasan. Buku keterampilan yang meningkatkan kecerdasan. Mata Fang Heng berbinar karena kegembiraan. Terlepas dari apakah peningkatan efisiensi membaca berguna di luar permainan atau tidak, peningkatan kecerdasan dasar saja sudah cukup untuk mendapatkan kembali harga tiket misi ini. Di antara semua atribut Fang Heng yang paling lemah adalah kecerdasan. Dan dalam dunia permainan, membaca buku-buku tertentu membutuhkan kecerdasan sebagai dasarnya. Jika atribut kecerdasannya tidak cukup, maka dia tidak akan mampu membaca buku-buku ilmu gaib tingkat tinggi. Membaca dengan efisiensi tinggi dapat dianggap menebus kelemahannya. Ini adalah kemenangan berdarah. Fang Heng berpikir sambil menepuk buku keterampilan di kepalanya. Cahaya putih samar berkelebat. Petunjuk, Anda telah mempelajari keterampilan membaca yang efisien. Hao Zhou dan yang lainnya juga sangat puas dengan medali yang mereka peroleh setelah menelitinya. Atribut medali itu jauh lebih baik daripada kebangkitan gratis yang mereka harapkan sebelumnya. 3 kematian gratis dalam 90 hari memberi mereka banyak ruang untuk membuat kesalahan, yang memungkinkan mereka mengambil risiko dan menyelesaikan beberapa misi tingkat kesulitan tinggi setelah memasuki permainan tingkat menengah.
Mereka akan mengambil risiko. Mereka akan memasuki permainan menengah dan membuat awal yang sempurna. Fang Heng, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, kita tidak akan bisa menyelesaikan misi kali ini. Hao Zhou dan yang lainnya berkumpul di sekitar Fang Heng dan mengucapkan terima kasih bersama. Jangan terlalu sopan. Kita sudah sangat akrab satu sama lain. Semua orang saling menguntungkan. Aku juga sudah mendapatkan buku keterampilan tingkat lanjut. Selanjutnya, kita akan membentuk tim dan memasuki permainan perantara bersama-sama. Selagi Hao Zhou berbicara, dia melihat ke arah tempat perlindungan penjara mewah di belakang Fang Heng. Saat pertama kali melihat tempat penampungan itu, tim Hao Zhou terkejut. Dengan ukuran tempat perlindungan tingkat ini, Fang Heng mengincar penguasa seluruh server. Kurasa kau akan tetap memilih untuk tinggal di sini untuk sementara waktu, kan? Ya, memang. Perkembangan tempat penampungannya lumayan. Aku belum berencana untuk memasuki permainan tingkat yang lebih tinggi untuk saat ini. Permainan tingkat menengah berbeda dengan permainan tingkat dasar. Kebanyakan pemain yang memilih untuk memasuki permainan tingkat menengah memiliki kepercayaan diri yang kuat. Mereka yakin dapat bertahan hidup di lingkungan yang lebih buruk. Sebagai perbandingan, mereka lebih ambisius dan lebih sulit dihadapi. Hao Zhou dan yang lainnya saling berpandangan. Ia berkata, Fang Heng, kami telah memperoleh beberapa informasi orang dalam tentang permainan ini. Dunia kita sedang mengalami perubahan besar. Hanya dengan memasuki permainan tingkat yang lebih tinggi, kita dapat memperoleh kekuatan yang cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Hal ini diungkapkan kepada saya oleh salah seorang kawan saya di Federasi. Saya memiliki hubungan yang dalam dengan dia, jadi saya percaya apa yang dia katakan. Dikatakan, benar sekali, Fang Heng, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke permainan tingkat yang lebih tinggi? Kunba juga mengajak Fang Heng, dengan kekuatanmu, kau akan mampu membuat nama untuk dirimu sendiri setelah memasuki permainan tingkat yang lebih tinggi. Paling-paling, kau akan bisa makan dan minum tanpa khawatir selama sisa hidupmu di sini. Memang sangat nyaman, tetapi jangan sampai kau kehilangan semangat. Bajingan, kalau kamu tidak bisa bicara, jangan bicara. Kunta meraih bahunya dan menghentikannya untuk melanjutkan. Fang Heng, pikirkanlah. Permainan tingkat menengah adalah awal yang sebenarnya. Di sanalah kau akan bisa menunjukkan kekuatanmu. Tempat ini masih terlalu kecil untukmu. Sumber dayanya juga terbatas, dan batas atasnya terlalu rendah. Fang Heng dapat merasakan bahwa bujukan semua orang datang dari hati mereka. Dia juga mengerti bahaya yang dikatakan Kunta dan yang lainnya. Permainan itu akan menyerang realita. Karena organisasi Night Owl sudah dapat menggunakan alat penghancur ruang dalam permainan untuk menyerang server, kemungkinan besar permainan tingkat menengah juga dapat menggunakan beberapa metode khusus untuk menyerang server permainan tingkat dasar. Pada saat itu, ada kemungkinan besar zombie apokalipse akan dihancurkan oleh game tingkat lanjut. Dan, wajah Fang Heng serius. Dia harus bersiap. Sambil berpikir, Fang Heng mengangkat kepalanya dan berkata, ya, terima kasih. Aku mengerti. Aku sudah mendengar tentang perubahan besar di dunia. Namun, aku masih ingin menabung untuk beberapa waktu di permainan dasar. Hao Zhou menepuk bahu Fang Heng dan berkata, ya, kau lebih baik dari kami. Kami percaya kau punya penilaian sendiri. Kita tidak perlu membahasnya lagi. Semoga berhasil. Fang Heng mengangguk dan bercanda, kalian juga. Mungkin kita akan segera bertemu di dunia game tingkat lanjut. Lain kali kita bertemu, jangan terlalu memaksakan diri. Hahaha, oke, kalau begitu kami pergi dulu dan menunggumu di permainan tingkat lanjut. Hao Zhou juga tertawa terbahak-bahak. Nanti, kalau kamu sudah masuk ke permainan tingkat menengah, jangan ragu untuk mencariku kalau ada masalah. Kalian tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Mengapa kalian tidak menginap di sini malam ini? Aku akan mentraktir kalian makan barbeque. Saat menyebut barbeque Fang Heng, Kunba langsung mengangguk setuju. Keren banget, Fang Heng. Aku suka barbeque. Tentang aku, Jas. Di kamar sewaan yang berantakan, si tua hitam sedang menghadap komputer. Federasi telah menemukan bahwa meteorit generasi pertama telah hancur. Ini jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan. Sayangnya, secepat apapun, sudah terlambat. Kurasa mereka sudah menyadari bahwa semua teknisi top di server itu sudah mati. Saat si tua hitam berbicara,
wajah Fang Heng muncul di benaknya. Setelah itu, senyum sinis muncul di bibirnya. Kecuali mereka bersedia mengaktifkan benda itu, kalau tidak. Tidak mungkin. Federasi tidak akan melakukan itu. Ini akan menyebabkan banyak pemain meninggal. Federasi tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Suara suram terdengar dari ujung telepon yang lain. Federasi telah mendeteksi keberadaan kita. Mereka sekarang memfokuskan perhatian mereka pada server 2, 3, dan 5. Tekanannya sangat besar. Aktifkan rencana darurat dan alihkan perhatian mereka. Baiklah, apakah waktunya cukup? Berapa banyak waktu lagi yang dibutuhkan ke-12 korporasi untuk bersiap? Segera, sedikit lagi. Jangan khawatir, semuanya sudah direncanakan. Akhir akan segera tiba. Si tua hitam mengangkat bahu. Baiklah, aku tak sabar menyaksikan hari itu bersamamu. Ingat transfer uangnya ke rekeningku dulu. Setelah menutup telepon, si tua hitam berpikir sejenak dan mengulurkan tangan untuk menelepon Fang Heng. Setelah 3 bunyi sibuk, si tua hitam menekan telepon dan mengirim pesan teks. 285 latihan. Malam harinya, mereka makan dan minum sepuasnya. Fang Heng mengundang para pemain dari tim Hao Zhou untuk tinggal di kamar tunggal yang mewah di tempat penampungan selama sehari. Setelah istirahat sehari, Hao Zhou dan yang lainnya akan resmi membentuk tim dan memasuki dunia game tingkat lanjut. Fang Heng tidak memiliki rencana untuk memasuki dunia permainan tingkat lanjut dalam waktu singkat. Dia masih punya hal yang lebih penting untuk ditangani. Saat mengantarkan barang, Fang Heng telah offline selama lebih dari 10 jam, jadi dia tidak mengantuk sama sekali. Dia akan mencoba buku keterampilan yang diperolehnya. Fang Heng membawa lebih dari 10 klon zombie ke ruang bawah tanah tempat penampungan. Dalam permainan, pemain harus membaca beberapa buku tertentu untuk mempelajarinya. 111. Itu sangat merepotkan. Fang Heng telah mencoba membiarkan klon zombie melakukannya untuknya sebelumnya. Sayangnya, zombie tidak bisa membaca. Namun sekarang, semuanya berbeda. Keterampilan membaca yang efisien juga dapat diaktifkan dengan mengonsumsi vitalitas. Jadi, apakah bisa juga bekerja pada zombie? Zombie tidak memiliki vitalitas. Membaca tanpa batas. Fang Heng merenung sejenak dan bersiap untuk mencobanya. Dia mengeluarkan beberapa buku lain-lain dari gudang dan kemudian mengendalikan klon zombie agar berjalan ke arahnya dan menggunakan keterampilan membaca yang efisien untuk membaca buku-buku itu dengan paksa. Klon zombie itu memegang sebuah buku dan dengan cepat membolak-balik halamannya. Sebuah bilah kemajuan membaca yang panjang muncul di atas kepalanya. Pada saat yang sama, sebuah petunjuk muncul dalam penglihatan Fang Heng. Petunjuk, klon zombie Anda telah memasuki kondisi membaca efisien. Dengan membaca buku, cara menjadi aktor top, Anda mendapatkan 1 poin pengalaman untuk keterampilan membaca efisien. Berhasil. Fang Heng menepuk pahanya dengan gembira dan segera memanggil sekelompok zombie ke ruang bawah tanah. Para klon zombie berbaris di depan Fang Heng dan mengeluarkan sejumlah buku lain-lain dari kotak penyimpanan yang dimaksudkan agar para pemain dapat membaca dengan senang hati. Deretan petunjuk permainan melayang di pandangan Fang Heng. Petunjuk, klon zombie Anda telah memasuki kondisi membaca efisien. Anda telah selesai membaca buku, 996. Ayo kita gulung. Anda telah memperoleh 6 poin pengalaman untuk keterampilan membaca efisien. Petunjuk, klon zombie Anda. Petunjuk, keahlian Anda telah ditingkatkan ke level 17, batas atas saat ini. Harap tingkatkan level karakter Anda. Hanya dalam waktu setengah jam, klon zombie telah memaksimalkan keterampilan membaca yang efisien. Selesai. Melihat petunjuk permainan, Fang Heng melemparkan buku harian penjaga bioskop Heng Tong 2020 yang sedang dibacanya ke dalam api unggun. Dia segera membuka atribut karakter untuk memeriksa. Efek dari keterampilan level A+ sungguh luar biasa. Keterampilan membaca yang efisien memberinya 11,8 poin kecerdasan dasar. Skor total karakter saat ini adalah 19,5 poin kecerdasan dasar. Dibandingkan sebelum menaikkan level skill, jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dia akan pergi ke dunia nyata untuk mencoba efek keterampilan. Fang Heng melempar tempat tidur sederhana di tempat dan langsung offline. Offline? Fang Heng tidak sabar untuk kembali ke ruang belajar di belakang villa, ingin mulai membaca. Fang Heng menyalakan teleponnya untuk melihat-lihat.
Selain ringkasan penting informasi perusahaan yang dikirim oleh asistennya Pei Anan setiap hari, serta salam terus-menerus dan laporan terbaru dari CAC, ia juga menerima pesan teks dari sumber yang tidak dikenal. Hanya ada beberapa kata pada pesan teks itu. Server 5 Old Black. Apa artinya? Fang Heng tertegun. 222. Apa yang terjadi dengan server 5? Nomor ponsel pengirim pesan teks itu kosong. Ia tidak bisa menghubunginya kembali meskipun ia ingin. Cih, si tukang teka-teki bisa mati. Setelah berpikir sejenak, Fang Heng mengumpat pelan. Siapa peduli? Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Sebelumnya, saat ia mempelajari keterampilan tersebut, Fang Heng mendapat firasat. Karena membaca yang efisien meningkatkan atribut dasar kecerdasan, apakah itu berarti kecepatan dan efisiensi membaca juga terkait dengan kecerdasan? Semakin Fang Heng memikirkannya, semakin ia merasa bahwa tebakan ini masuk akal. Kembali ke ruang belajar, Fang Heng duduk di futon dan bermeditasi. Setelah semua pikiran yang mengganggu disingkirkan dari benaknya, Fang Heng sekali lagi mengambil panduan gaib di meja rendah. Petunjuk, jika kemauan Anda telah lulus ujian, maka kecerdasan Anda pun telah lulus ujian. Petunjuk, Anda telah memperoleh buku panduan ilmu gaib kemajuan membaca saat ini, 0,21%. Sambil berkonsentrasi membaca, Fang Heng segera menghayati isi buku itu. Keesokan harinya, matahari pagi perlahan-lahan menerangi ruangan. Rasa kantuk itu datang lagi. Saya tidak bisa membaca lagi. Fang Heng meregangkan tubuhnya dan meletakkan buku di sampingnya. Dia dengan santai melihat keluar jendela. Apa, sudah subuh? Apakah dia membaca sepanjang malam? Fang Heng merasa sangat terkejut. Terakhir kali, dia hanya membaca selama setengah jam dan sudah merasa pusing. Kali ini, bukan hanya dia tiba-tiba asyik membaca, dia berhasil membaca selama 6 jam berturut-turut. Benar sekali, kecerdasan pasti ada hubungannya dengan membaca. Fang Heng menundukkan kepalanya untuk memeriksa kemajuan membaca lagi. Petunjuk, kemajuan membaca buku saat ini, panduan ilmu gaib, 2,82%. Dibandingkan terakhir kali, kemajuan membacanya meningkat pesat. Namun, Fang Heng masih belum puas. Efisiensi membaca masih agak lambat. Jika dia ingin menyelesaikan membaca semua buku, dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Merasa sedikit tidak berdaya, Fang Heng menutup buku dan duduk di kasur lipat. Ia memfokuskan pikirannya dan bermeditasi, dengan cepat memulihkan kekuatan mental yang telah ia gunakan. Petunjuk, tempat penampungan Anda telah menyelesaikan pembangunan galeri seni sandi. Petunjuk, daya tarik tempat perlindungan Anda telah meningkat. Petunjuk, kemungkinan NPC tempat perlindungan Anda membelot telah berkurang secara permanen sebesar 10%. Petunjuk, atribut seni tempat perlindungan Anda terbuka. Atribut ini dapat meningkatkan jangkauan penerimaan dan transmisi radio bertahan hidup Anda. Pada saat yang sama, ini memudahkan Anda untuk bertemu dengan para penyintas NPC. Petunjuk, setiap bulan, Anda dapat menerima 3 NPC tambahan dengan keahlian khusus petunjuk, hanya keahlian yang tidak tersembunyi, level NPC yang diperoleh bersifat acak dan level tertinggi yang diperoleh adalah A+. Anda dapat meningkatkan kemungkinan memperoleh NPC level tinggi dengan menaikkan level seni. Ada hal baik seperti itu. Setiap bulan, dia akan mendapatkan 3 NPC Survivor dengan keahlian khusus secara gratis. Fang Heng segera memilih staf penelitian yang saat ini paling kekurangan di tempat penampungan itu. Petunjuk, 3 NPC penyintas acak dengan keahlian penelitian ilmiah akan mengunjungi tempat perlindungan Anda dalam waktu 24 jam. Harap bersiap. Fang Heng, lihat. Cantik sekali. Benar kan? Sandi berdiri di tengah galeri seni yang luas. Ia membuka tangan dan memejamkan mata sedikit, merasakan aura seni. Mungkin. Pembangunan galeri seni ini sangat sederhana. Semua materialnya sederhana. Setelah siap, galeri akan dibangun langsung melalui sistem game. 333. Fang Heng merenung dalam hatinya. Sekarang ada begitu banyak pemain di penjara. Haruskah dia membuka galeri seni untuk mereka dan menagih biaya masuk lagi? Sandi berkata dengan gembira, Fang Heng, untuk memperingati hari yang luar biasa ini mengingat adanya rekonstruksi galeri seni, saya sarankan kita merayakannya. Tentu saja, ayo kita rayakan. Malam ini,
Kita akan menerima beberapa penyintas dan peneliti lagi yang berkeliaran di luar. Hei, Fang Heng. Sandy memprotes, meskipun hubungan kita sangat baik, aku tidak suka terus-terusan berlarian di luar. Karya seniku butuh perhatianku, kau mengerti maksudku. Petunjuk, loyalitas Sandy telah dikurangi menjadi 97. Selanjutnya bab 286 modifikasi.